Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas beberapa materi dan contoh soal dari analisis 2. Sebagaimana di sini saya diamanahi oleh SW untuk memberikan tutorial pada video kali ini. Namun sebelum itu saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memberikan tutorial secara langsung, sehingga untuk memberikan tutorial secara langsung itu tidak bisa ya di sini, dikarenakan ada beberapa kendala dan ada beberapa permasalahan, sehingga saya tidak bisa memberikan tutorial secara langsung. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Oke, di sini kita berikan permasalahan di nomor 1 ya, yaitu mengenai suatu fungsi yang terintegral Riemann. Oke, di sini kita punya soal bahwasanya jika f terintegral Riemann pada interval tertutup AB, maka untuk setiap barisan partisi bertanda Pn dot itu yang memenuhi norm ya, limit dari norm dari barisannya tadi, yaitu Pn dot-nya tadi, itu menuju 0, maka dia akan berlaku limit dari jumlahan Riemann terhadap partisi bertanda Pn dot-nya tadi, ketika dia menuju 0, ketika menuju tak hingga n-nya, maka dia akan berlaku sama dengan integral dari f-nya itu sendiri terhadap interval AB, seperti itu. Oke, untuk membuktikannya bagaimana kalau misalkan soal seperti ini, dan kita akan membahasnya pembuktiannya ini secara menggunakan definisi dari suatu fungsi yang terintegral Riemann. Oke, di sini kita tuliskan aja terlebih dahulu ya. Oke. Kita tuliskan aja teoremanya terlebih dahulu. Maaf ya, definisinya terlebih dahulu. Kita mengingat kembali di sini bahwasannya suatu fungsi yang terintegral Riemann ya. Suatu fungsi terintegral Riemann pada AB ya, di sini kita tuliskan definisinya terlebih dahulu ya. Fungsi f ya di sini. Suatu fungsi f terintegral Riemann di sini, lupa ya. F terintegral Riemann pada AB jika apa? Jika untuk setiap ya di sini, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 itu terdapat ya, nanti kita cari suatu delta epsilon yang positif juga, sedemikian hingga ya, sedemikian hingga ini ya, untuk setiap ya. Nah, di sini untuk setiap partisi bertanda ya, bertanda P dot, katakanlah seperti ini, setiap partisi bertanda P dot yang memenuhi ini ya, yang memenuhi P dot-nya tadi, normnya ya, normnya yang kurang dari delta epsilon di sini itu berlaku. Nah, itu harus berlaku ini ya, yaitu jumlah Riemann-nya dari P dot-nya itu sendiri dikurangi satu bilangan ya, suatu bilangan konstan di sini L itu harus kurang dari epsilon. Jadi di sini adalah untuk membuktikan permasalahan nomor 1 itu kita harus menggunakan definisi ya di sana biar terbukti nanti. Sebenarnya tidak menggunakan definisi bisa, cuma di sini saya menggunakan definisi biar mudah karena mengikuti apa namanya? Mengikuti dari bahasan-bahasan dari babnya itu sendiri, yang dimana subbab pertama itu membahas mengenai integral Riemann itu sendiri, baik definisi maupun teorema-teorema yang berlaku. Cuma di sini saya menggunakan definisi aja. Oke. Di sini untuk membuktikannya kita harus menggunakan definisi ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwasanya suatu fungsi f itu terintegral Riemann pada AB jika untuk setiap epsilon sembarang ya, sembarang epsilon itu terdapat delta, nanti kita cari deltanya itu apa, sedemikian hingga untuk setiap partisi bertanda P dot yang memenuhi ini ya, memenuhi kondisi normnya itu kurang dari delta epsilon, itu harus berlaku nilai mutlak dari jumlah Riemann-nya terhadap P dot-nya tadi dikurangi L, satu bilangan L-nya itu harus kurang dari epsilon. Di mana nanti ya di sini, di mana nanti ya kita tahu di mana nilai L-nya tadi itu merupakan integral ya, integral dari integral dari F pada selang AB, seperti itu. Oke.
Sekarang kita akan buktikan nomor 1 ya. Kita akan buktikan di sini. Kita menggunakan definisi ya. Di sana yang diketahui kan bahwasannya kita balik lagi ke soalnya, bahwasannya f-nya itu terintegral Riemann ya. Artinya dia itu memenuhi definisi ini. Karena dia itu terintegral Riemann, maka dia itu akan memenuhi definisi ini ya. Oke, kita tuliskan aja di sini. Diketahui bahwa f itu terintegral Riemann ya, terintegral Riemann. Oke. Sehingga pada sini, sehingga kita tuliskan aja ya definisi yang di atas, sehingga untuk setiap ya epsilon sembarang ya yang positif itu terdapat delta epsilon yang positif juga, sedemikian hingga untuk setiap partisi bertanda P dot. Nah, di sini. Oke, partisi bertanda P dot yang memenuhi ini ya, yang memenuhi normnya tadi dari P dotnya itu sendiri kurang dari delta epsilon, itu nanti harus berlaku mutlak dari jumlah Riemann ya, dikurangi L itu sama harus kurang dari epsilon. Nah, seperti ini. Karena dia tuh apa? Karena tadi F-nya itu terintegral Riemann. Artinya dia itu memenuhi definisi yang saya berikan di sini, yang saya tuliskan warna biru ini. Jadi kita tuliskan aja definisinya, apa yang diketahui tadi, terus kita dapatkan satu konsep di mana F-nya itu terintegral Riemann, sehingga dapat dipastikan definisinya itu memenuhi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya apa di sini? Yang diketahui lagi apa di sana? Maaf. Ini ya. Selanjutnya apa di sini ya? Selanjutnya kita punya apa yang diketahui di sana bahwasannya Pn dot-nya itu ternyata normnya itu kalau misalkan kita limitkan di sini, ternyata dia itu menuju 0 ya. Dia itu menuju 0. Ini kan berhubungan dengan barisan ya. Seperti yang kita tahu n-nya di sini bergerak karena dia barisan ya. Maka dia itu ada hubungannya sama barisan. Kalau misalkan dia punya limit, berarti artinya apa di sana? Artinya dia itu merupakan barisan yang konvergen, ya kan ya? Kita balik lagi ke bahasan dari bab 3 di analisis real ya. Tepatnya analisis real 1 ya. Itu bagaimana kalau misalkan kita punya suatu barisan yang konvergen? Ya kita tuliskan aja ya. Selanjutnya diketahui di sini ya, diketahui bahwa Pn dot-nya itu normnya ya, normnya itu barisannya itu konvergen ke 0 ya di sini. Konvergen ke 0. Nah, seperti ini. Ke 0. Sehingga apa di sana? Sehingga menurut ya di sini, menurut definisi barisan konvergen ya, barisan konvergen. Oke. Bahwa apa di sana? Bahwa untuk setiap epsilon yang positif ya, maka terdapat di sini ya, terdapat K suatu bilangan asli ya, K epsilon bilangan asli ya, di sini. Sedemikian hingga untuk setiap n yang lebih besar dari K epsilonnya tadi, itu harus berlaku ini ya, harus berlaku tadi karena Pn dot-nya yang konvergen ya, konvergennya ternyata ke 0, maka kita punya barisannya tadi normnya ya, nilai mutlak dari barisannya tadi dikurangi nilai konvergennya, berhubung nilai konvergennya itu 0, maka di sini kurangi 0 ya, itu harus kurang dari epsilon kayak gitu. Atau tak tuliskan aja di sini sama halnya dengan ini ya. Nah, kayak gitu. Ya, ini sama dengan ini ya. Ini norm kurang dari epsilon. Oke, kita balik lagi, norm itu selalu positif ya. Norm itu selalu positif, maka nilai mutlaknya bisa dihilangkan aja. Karena norm itu pasti positif ya. Tidak ada satu norm itu negatif nilainya. Nah, di sini ya, PN seperti ini. Oke. Selanjutnya apa yang kita peroleh dari sini ya? Kita peroleh dari sini ya. Kita balik di sini bahwasannya tadi ya, kita balik ke definisi yang fungsi terintegral Riemann.
Ya, kita punya catatan di sini bahwasanya jika kita punya sembarang partisi bertanda ya, partisi bertanda yang memenuhi ini ya, yang memenuhi ini, maka dia akan berlaku ini ya. Dia akan berlaku ini. Oke. Selanjutnya apa di sini ya? Selanjutnya kita tinjau aja di sini ya. Kita tinjau bahwasannya kalau misalkan epsilon yang di sini ya, yang definisi barisan konvergen kita ubah delta epsilon aja ya. Sebenarnya ini kan hanya pemisalan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalian misalkan apapun, misalkan di sini saya ubah aja yang apa namanya yang epsilon itu jadi delta epsilon di sini. Oke. Untuk yang k epsilon yang di sini biarkan aja ya, dibiarkan aja nggak apa-apa. Jadi hanya penyimpulan aja sebenarnya ya. Terus di sini nanti harus diganti, oh maaf, ini harus diganti delta epsilon. Oke. Ini adalah suatu bentuk pemisalan sebenarnya. Terserah kalian mau misalkan apa, kayak gitu. Nah, di sini saya misalkan delta epsilon tuh biar apa? Biar nanti kita bisa hubungkan dengan definisi yang fungsi terintegral Riemann. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya apa di sini? Ya, kalau misalkan kita hubungkan dengan fungsi yang terintegral Riemann ya, kita hubungkan di sini. Kalau misalkan kita punya suatu partisi bertanda yang normnya kurang dari delta epsilon ya, kita punya di sini ya, maka dia akan memenuhi ini ya. Oke. Berarti di sini misalkan saya tak tuliskan satu ya di sini, ini persamaan satu ya, ini definisi satunya kayak gitu. Berarti kesimpulannya apa? Kalau misalkan kita punya satu partisi bertanda n di sini yang berhubungan di sini adalah partisi bertandanya itu adalah pn dot ya, yang kurang dari delta epsilon, maka dia akan memenuhi kondisi satu ini kan ya, akan memenuhi kondisi satu ini ya. Karena apa? Karena kita tahu dari definisi fungsi terintegral Riemann itu sendiri, kalau misalkan kita punya satu partisi bertanda yang kurang dari delta epsilon, normnya ya, itu akan berlaku ini. Oke. Artinya apa? Nanti karena di sini kita punya satu partisi bertanda Pn dot yang kurang dari delta epsilon, maka dia akan memenuhi kondisi satu seperti itu. Satunya ini ya maksudnya. Oke. Artinya apa di sini? Sehingga menurut satu ya diperoleh bahwa ya untuk setiap n yang lebih besar dari k epsilon itu berlaku apa? Berlaku S F Pn dot min L itu kurang dari epsilon ya. Seperti ini. Karena apa ya saya tekankan lagi bahwasannya karena ketika kita punya sembarang n yang lebih besar dari k epsilon, ternyata partisi bertandanya tadi itu normnya kurang dari delta epsilon seperti itu. Dan kita balik lagi di sini bahwasannya kalau misalkan kita punya satu partisi bertanda yang kurang dari delta epsilon, maka akan berlaku kondisi satu ini. Ya, makanya dari sini kita dapatkan dari kondisi satu bahwasannya ketika kita punya sembarang partisi bertanda yang kurang dari delta epsilon, maka akan dipenuhi. Dan di sini kebetulan yang memenuhi itu adalah sembarang n yang lebih besar dari k epsilon, sehingga pn dotnya tadi kurang dari delta epsilon, sehingga sehingga kondisi satu itu memenuhi di sini. Oke, kita balik lagi ke definisi barisan konvergen di sininya. Oke, di sini kan seolah-olah ini balik lagi ke definisi barisan konvergen. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat yang kondisi terakhir ini ya, oke. Ternyata ketika kita mencantumkan sembarang epsilon ya, kita balik lagi di sini ya, sembarang epsilon ya tadi ya kita menyebutkan di sini sembarang epsilon ya. Ternyata di sini kita menemukan suatu epsilon ya. Kita balik ke barisan konvergennya ya. Ini sebenarnya saya belum tuliskan definisi barisan konvergen, tapi sebenarnya kondisi yang ini ya, kondisi yang pengertiannya tadi itu sudah mewakili sebenarnya ya. Tidak apa-apa sebenarnya. Di sini ketika kita mencantumkan sembarang epsilon, ternyata kita sudah menemukan k epsilon bilangan asli ya, yang didapatkan dari definisi barisan konvergen yang sebelumnya, yaitu yang mengenai normnya ya, k epsilonnya itu didapat dari sini ya tadi. Dimana ketika kita mencantumkan sembarang n yang lebih besar dari sama dengan k epsilon, ternyata dia itu memenuhi ini kayak gitu. Memenuhi ini. Ini barisannya ya, ini barisannya, ini nilai konvergennya. Ya kan ya? Balik lagi ke definisi barisan konvergen, kita punya barisan ini nilai konvergennya kayak gitu. Artinya apa? Berarti dia tuh barisan konvergen ya kan ya? Karena apa? Karena ketika kita mencantumkan sembarang epsilon ya, ternyata kita bisa menemukan k epsilonnya. Di mana ketika kita mengambil sembarang n yang lebih besar dari sama dengan k epsilon
tersebut itu ternyata nilai mutlak dari barisannya tadi, ya, ini barisannya dikurangi nilai konvergennya itu kurang dari epsilon. Oke. Artinya apa di sini? Ya kita balik lagi, kita tuliskan aja di sini. Artinya ya, lebih lanjut aja di sini ya. Lebih lanjut ya didapat lebih lanjut menurut barisan konvergen ya. Konvergen didapat bahwa apa di sana? Didapat bahwa didapat bahwa barisannya tadi apa? Barisannya tadi kan S, F, P, N dot, ya kan ya? Kayak gini. Terus nilai konvergennya tuh L, kayak gitu ya, L. Di sini adalah kita limitkan karena dia itu barisan ya. Oke, seperti ini ya. L-nya tadi kita tahu L-nya itu apa? L-nya itu nilai integralnya ya tadi. Nilai integralnya. Oke, seperti ini. Kan teorema tersebut atau permasalahan tersebut terbukti ya, kayak gitu. Oke. Sebentar. Oke. Terus kalau misalkan kita balik ke pelajaran SMA ya, di sini aku jelaskan beberapa konsep di pelajaran SMA ya. Kalau misalkan kalian tahu ya, kalau misalkan kalian masih ingat ya, kalau misalkan kita punya satu fungsi seperti ini ya, kita punya suatu fungsi seperti ini interval A, ini titik A, ini titik B, ini nilai F-nya ya, nilai F-nya di sini Fx-nya ya. Kalau misalkan kita balik ke SMA kan, kalau misalkan kalian masih ingat, pembagian interval itu kan dipengaruhi ya. Kalau misalkan kita punya seperti ini ya, kita punya seperti ini, mencari luasan ya, kita kan bagi-bagi di sana, di partisi ya namanya. Ini di partisi lagi, nah, seperti ini. Ya, katakanlah seperti ini ya, katakanlah seperti ini. Terus seperti ini, misalkan. Oke, di sini ya, dan seterusnya ya. Ya gitu. Ini menyatakan luasan di mana ketika dia semakin semakin dia itu besar, pembagian partisinya itu nanti hasilnya kan semakin akurat dan mendekati nilai integralnya. Kalau misalkan kalian masih ingat ya, kalau misalkan kadang ya A per B, dari A sama B itu dia tuh dibagi sama rata. Kalau misalkan kalian masih ingat, dibagi sama rata itu maksudnya partisinya itu panjangnya itu dibagi sama rata ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya interval AB ya, maka dia tuh dibagi sama rata panjangnya ya kan ya. Panjangnya tuh nanti kalau misalkan dibagi sebanyak n ya, intervalnya itu sebanyak n, maka kan dibagi sama rata, artinya panjangnya kan B min A per n ya gitu. Kalau misalkan kan kalian ingat kan seperti itu ya pembagiannya. Jadi panjangnya dari sini katakanlah ke sini itu B min A per n kayak gitu. Sama semuanya. Ini sama panjangnya. Jadi dari sini ke sini itu sama panjangnya, dari sini ke sini panjangnya sama. Terus dari sini ke sini juga panjangnya sama dan seterusnya. Sampai pada akhirnya dia tuh nyentuh B di sini ya, dan ini nanti juga sama panjangnya yaitu B min A per n. Oke, kenapa kok kita menggunakan hal itu di SMA ya, kita balik ke SMA. Kenapa kok kita menggunakan hal ini? Nah, kita menggunakan hal ini untuk menentukan nilai integralnya ya. Ini lebih memudahkan kita pengerjaannya sebenarnya. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat di sini ya, B min A per n itu kan pembagiannya, panjangnya kan ya. Jadi panjangnya interval dari sini ke sini itu B min A per n, dari sini ke sini itu B min A per n. Maaf ya, dari sini ke sini itu B min A per n, dari sini ke sini B min A per n juga, di sini B min A per n, dan begitu pula yang terakhir nanti juga B min A per n. Jadi dia tuh panjangnya sama rata. Karena panjangnya sama rata, maka pembagian partisinya tadi ya, dia itu mempunyai nilai norm yang sama itu. Nilainya normnya sama. Jadi ini sama ke sini sama kan, nilai panjangnya kan sama semua. B min A per n. Artinya normnya itu, norm dari partisinya tadi itu merupakan dia itu B min A per n gitu. Jadi normnya katakanlah di sini pembagiannya itu adalah Pn dot ya. Karena pembagiannya sama rata, maka dia itu punya B min A per n. Jadi itu panjangnya. Oke. Terus kalau misalkan kita tahu ya limitnya ini berapa? Limit dari B min A per n itu kan nanti kalau misalkan n-nya menuju tak hingga itu kan nilainya 0 ya. Nah, ini 0. Makanya di SMA itu kenapa kok dia itu hanya mengambil pembagian partisi yang B min A per n ya. Sebenarnya kan nggak boleh ya sebenarnya. Cuman karena
masih sekolah menengah, bukan kuliah, bukan apa namanya pelajaran yang lebih lanjut, makanya di sana mengambil B min A per N ya, dia itu mengambil partisi yang panjangnya B min A per N, biar apa? Biar dia tuh memudahkan mencari nilai integralnya ya gitu. Jadi nggak perlu kita menggunakan definisinya ya gitu ya, nggak perlu kita menggunakan definisi yang ini ya, definisi dari fungsi yang terintegral Riemann itu nggak perlu, kita menggunakan konsep yang nomor 1 aja ya gitu. Asalkan apa? Asalkan fungsinya tadi itu harus fungsi yang terintegral Riemann ya. Syaratnya di sini harus ini ya, harus f-nya itu terintegral Riemann. Kalau tidak ya nggak bisa berarti dia. Oke, seperti itu. Jadi itu alasannya kalau misalkan kita tahu di pelajaran SMA itu pembagiannya itu sama rata ya gitu. Ya biar pengerjaannya itu lebih mudah. Ini menjadi PN dot-nya ya, yaitu B min A per N normnya ya. Ternyata limitnya itu menuju 0 ya. Karena f-nya itu terintegral Riemann, kita balik ke soalnya lagi, dan partisi bertandanya tadi yaitu PN dot-nya itu mempunyai limit dari normnya tadi, yaitu sama dengan 0, maka dia tuh harus berlaku ini. Pasti akan berlaku ini ya. Seperti itu. Oke. Ini permasalahan nomor 1 ya, mengenai definisi barisan konvergen disertai dengan apa namanya? Disertai dengan barisan konvergen ya. Jadi bisa disangkut pautkan kayak gitu. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Ini nomor 2. Nomor 2 itu diberikan soal bahwasannya jika f terintegral Riemann ya. Integral Riemann pada AB dan G suatu fungsi ya, dan G suatu fungsi yang meletakkan AB ke bilangan real ya, di mana fx itu tidak sama dengan gx hanya di berhingga titik ya, di berhingga titik ya, maka apa di sana? Maka di sini kita punya nilai integral dari G-nya tadi, dari interval A sampai B, itu sama halnya dengan nilai integral dari F terhadap interval A sampai B. Seperti ini. Ya. Jadi jika kita punya satu F yang terintegral Riemann pada interval tertutup AB, dan G-nya itu satu fungsi, di mana nanti Fx-nya itu tidak sama dengan Gx hanya di berhingga titik ya. Jadi di sini poin pentingnya adalah dia itu F sama G-nya itu suatu fungsi yang tidak sama tapi hanya di berhingga titik kayak gitu. Maka kita punya suatu fungsi, kita punya satu nilai integral yang sama di sini, yaitu integralnya G sama F-nya itu sama di interval A B kayak gitu. Bagaimana untuk membuktikannya di sini ya? Untuk membuktikannya di sini kita menggunakan teorema ya, kita menggunakan teorema nanti kita paparkan di sini ya. Di sini adalah diketahui terlebih dahulu, kita tuliskan aja, diketahui bahwa F terintegral Riemann ya. Oh, jangan ini dulu ya. Kita tuliskan aja yang poin pentingnya tadi, yaitu diketahui bahwasanya Fx itu tidak sama dengan Gx hanya di berhingga titik ya, di berhingga titik. Ingat ini hanya di berhingga titik ya. Kalau misalkan tidak berhingga berarti belum tentu dia berlaku kayak gitu. Oke. Misalkan aja di sini ya, misalkan kita buat himpunan A, katakanlah himpunan A, yaitu katakanlah di sini kita misalkan himpunannya tadi adalah X1, X2 sampai XM ya. Di sini XM kayak gitu. Di mana apa di sana? Di mana Fxi itu tidak sama dengan Gx. Artinya A itu adalah suatu himpunan yang menghimpun semua titik-titik di AB ya, di interval AB, yaitu X1, X2 sampai XM ini, di mana dia itu yang memenuhi kondisi ini ya, yang memenuhi kondisi Fx itu tidak sama dengan Gx. Seperti itu. Ya, kita himpun semuanya. Kan dia berhingga titik, makanya kalau misalkan dia berhingga titik, maka dia itu pasti ada ujungnya kan ya, bukan ada ujungnya ya, tapi ada suatu nilaian yang dia itu paling maksimum nanti kayak gitu. Dan kalau misalkan kita tahu berhingga titik itu artinya dia itu bisa dibentuk dalam satu bentuk fungsi yang apa ya, fungsi yang nilainya dia itu bilangan asli. Dan di sini kan kita tahu dia itu kan fungsinya kan
kalau misalkan kita tahu di sini kan sebanyak M kayak gitu ya, sebanyak M di sini. Makanya M-nya kan bilangan asli di sana. Makanya dia tuh adalah satu himpunan yang berbatas. Oh maaf ya, yang berhingga maksudnya. Kayak gitu. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Selanjutnya apa di sini? Oh ya maaf, di sini belum saya jelaskan ya. Dan apa di sana? Ini barisannya kita misalkan naik aja ya, tanpa mengurangi keumuman ya. Sebenarnya kan kalau misalkan himpunannya kan terserah ya, bentuknya gimana kayak gitu. Penghimpunannya terserah kalian mau diurutkan atau tidak, ya, terserah kalian. Cuma di sini tanpa mengurangi keumumannya, kita misalkan aja di sini barisannya itu dinaikkan ya. Maksudnya X1 itu kurang dari X2 ya kayak gitu. X1 kurang dari X2, X2 kurang dari X3 sampai seterusnya ya. Seperti ini. Jadi dia itu disusun sebagai suatu barisan yang menaik ya gitu ya. Oke. Selanjutnya apa di sana? Selanjutnya ya diketahui bahwa F-nya itu terintegral Riemann ya, kayak gitu. Riemann kayak gitu, Riemann, maaf. Riemann pada AB ya. Seperti ini. Sehingga apa di sana? Sehingga apa ya, lupa saya teoremanya nih. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan AB di sini F ya, itu sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai A. Di sini kan ujungnya kan X1 ya, di sini X1 ya. Di sini kan paling kecil kan X1, berarti di sini kita mulai dari X1 F kayak gitu. Terus setelahnya X1 kita tuliskan X1 di sini. Ini X2 ya, F di sini sampai seterusnya yang terakhir adalah integral dari XM-1 sampai XM dari F kayak gitu. Ini secara tidak langsung kalau misalkan kalian ingat di pelajaran SMA ya, kalau misalkan integral itu kan bisa dijadikan seperti itu ya. Misalkan integral A, B, F ditambah integral B, C, F itu kan sama halnya dengan langsung aja dituliskan A ke C kayak gitu kan ya. Nah, seperti ini biar memudahkan kayak gitu. Ini teorema berapa ya? Saya lihat, saya agak lupa juga teoremanya. Sebentar. Mana ya? Saya agak lupa teoremanya ya. Maklum tidak baca masalah analisis 2 ya akhir-akhir ini. Saya lihat dulu sebentar. Itu teoremanya mana ya? Bentar. Lupa saya namanya, teorema aditif kalau nggak salah. Ya benar. Dia itu teorema aditif ya. Gitu. Di sini teorema aditif di sini. Ini teorema aditif ya. Oke. Teorema aditif. Oke. Ini kalau nggak salah ini ya. Ini mungkin kalau misalkan kalian lihat di bukunya Bartel itu halaman 213 yang edisi keempat ya. Kayak gitu. Oke, atau bisa kita lihat juga di halaman setelahnya yaitu 214 yang akibat 7.2.11 ya. Itu sama aja sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut di sini. Ini teorema aditif ya. Oke, selanjutnya apa di sana? Selanjutnya ya. Selanjutnya apa di sana? Tinjau aja di sini, tinjau ya bahwa kita tahu ya di sana kita tahu yang pertama ya kita ngambil aja dulu yang pertama di sini kita ngambil yang satu aja dulu ya biar mudah di sini kita ngambil yang ini aja dulu yang pertama ya. Oke, selanjutnya tinjau bahwa fx-nya tadi itu sama dengan gx kan ya. Kenapa kok sama dengan gx? Tapi untuk interval untuk x yang elemen di A tapi X1-nya nggak masuk ya kan ya. Tadi kan untuk X1 ya, untuk X1 itu sendiri ya. Untuk X1 itu sendiri ya, di sini untuk X1 itu sendiri ya. Di sini untuk X1 itu sendiri kan menyebabkan Fx1 tidak sama dengan Gx1 kan ya, seperti itu. Artinya di sini berarti selain ya sebenarnya kan kayak gini ya, sebenarnya kan kayak gini awalnya. Awalnya kayak gini. Yaitu untuk
setiap X yang berada di interval A, X1 kayak gitu ya. Tapi berhubung X1-nya itu menyebabkan dia itu tidak sama, ya makanya di sini dikasih interval terbuka aja. Karena untuk Fx1-nya kan nggak memenuhi. Karena X1-nya tadi kan elemen di A, makanya dia itu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kita gunakan untuk menjadi sama dengannya tadi. Atau bisa kita perumum sebenarnya, ya di sini yang pertama aja dulu ya. Kita tuliskan aja, karena di sini ada batas, ini yang menyebabkan kadang-kala menyebabkan hal yang salah nanti. Jadi makanya di sini saya tuliskan yang pertama dulu yang ada batas A-nya di sini, dan terakhir juga yang itu batas B-nya nanti ya. Ujungnya ya, maaf ya, masalah ujung-ujungnya sebenarnya. Sehingga apa di sana? Sehingga di sini dapat dipastikan nanti integralnya itu sama ya. Oke. Oh maaf ya, kok A sampai B ya. Harusnya A sampai X1 ya. Ini pasti sama dia. Ya. Karena dia itu integralnya itu pasti sama ya. Jadi kalau misalkan kalian menyebutkan ya Allah. Ini A sampai X1 F ya. Kalau misalkan kalian menyebutkan integral AB F ya, itu sama halnya dengan integral, maaf ya. Kalau misalkan kita punya satu fungsi ini ya, fungsi AB ya, kebilangan real, ini definisi sampai interval A sampai B ya, terdefinisi. Terus kita punya fungsi yang demikian ya. Lah, oke, ini pembandingnya aja ya sebenarnya. Ini fungsi yang sama, cuman beda domainnya, beda domain ya. Nilainya sama sebenarnya, cuman ada beberapa titik ujung yang dihilangkan atau dihilangkan semua kayak gitu, atau dihilangkan sebagian kayak gini. Ini nanti nilai integralnya sama semua ya. Integralnya ini, jadi kalau misalkan ini terintegralkan, ini pasti terintegralkan juga, ini pasti terintegralkan juga, ini pasti terintegralkan juga. Dimana dia tuh punya nilai yang sama kayak gitu. Ya pasti dia punya nilai yang sama semua. Oke. Kalau misalkan dia tuh punya nilaian yang sama ya, kalau misalkan kita punya nilaian yang sama di sana, artinya apa di sana? Artinya tanpa mengurangi keumumannya, maka dapat dipastikan integral ini pasti dia tuh ada ya gitu ya, pasti ada dia. Ya pasti ada. Kenapa kok ada kayak gitu? Karena kita tahu di sini ya, kita tahu apa namanya? Ini ya, maaf tadi lupa. Kita tahu tadi F-nya kan terintegral Riemann pada interval ini. X1 A sampai X1 ya, kayak gitu. Artinya pasti bentuk yang demikian juga pasti dia tuh terintegralkan juga ya gitu ya. Terintegralkan juga. Makanya di sini pasti akan mengikuti kayak gitu ya, akan mengikuti dia. Oh kok F ya di sini. Harusnya di sini G ya, maaf. Di sini harusnya G. Pasti sama dia ya. Oke. Dan begitu pula ya di sini, dan begitu pula bahwa apa di sana kita punya F-nya, Fx-nya tadi ya. Sekarang yang sisanya tadi kan kita kan ngambil yang paling awal ya. Kita ngambil yang paling awal. Sekarang kita ngambil sisanya dari sini sampai sebelumnya ini ya. Sebelumnya ini apa? Sebelumnya ini kan, maaf ya. Ini saya sebelumnya belum saya tuliskan ya. Seharusnya kayak gini kan ya. Di sini ada xm-2, xm-1, f kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ke sini sekarang kita tuliskan ya. Untuk titik ujungnya tuh memang agak rancu kadang kayak gitu ya. Yang menyebabkan dia tuh perlu diperhatikan sebenarnya kayak gitu. Ya, xm di sini b ya. Maaf. Di sini b. Ya, di sini b nanti. Kayak gitu. Oh, berarti nanti di sini sampai m-1 ya, maaf. Di sini sampai m-1 yang berbeda. Di sini ya, M-1 nanti M-1 ya. Maaf tadi nggak lihat tandanya ya. Jadi di sini kita tinjau sekarang yang masalah ini ya, masalah dari sini ke sini itu ya. Baru nanti yang terakhir adalah kita bisa simpulkan yang ini juga. Kayak gitu ya. Oke. Oh, maaf. Ini kita hapus aja dulu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Ini untuk setiap apa? X elemen di XI min 1 sampai XI ya. Untuk I-nya dimulai dari berapa tadi? Untuk I-nya itu kita mulai dari 2. Oh maaf, ya benar ya, 2. 3 sampai yang terakhir itu adalah untuk I-nya itu M-1 kayak gitu ya. Seperti ini. Kenapa kok di sini semuanya interval terbuka ya kayak gitu. Oke, kenapa? Karena dia di sana bahwasanya kita mulainya dari X1 kayak gitu ya. Di sini kan
X1 ya, kita mulai dari X1, X2, X1, X2, terus setelahnya itu X2, X3, sampai yang terakhir adalah XM-2 sampai XM-1 kayak gitu. Dan kita tahu X1, X2 sampai XM-1 tersebut kan elemen di A tadi, yang menyebabkan dia itu tidak sama dengan. Makanya dengan menghilangkan titik-titik ujungnya kayak gitu, atau kita bisa jadikan interval terbuka sedemikian kayak gitu, maka nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga apa di sana? Sehingga di sini kita bisa tuliskan sehingga sehingga sama kayak tadi ya, kita dapatkan X1 XI-1 ya sampai XI dari F itu sama halnya dengan integral dari XI-1 dari XI dari fungsi G ya, maaf ini. Oke. Jadi dia sama aja ya gitu. Sama seperti yang di atasnya, yang masalah titik awalnya tadi ya, yang interval awalnya. Gitu. Kenapa? Karena kita punya fx sama dengan gx, maka integralnya pasti sama dia. Dan dia tuh hanya tidak samanya tuh di 2 titik ternyata ya. Dan kita tahu tadi kan f-nya itu sendiri kan terintegralnya itu apa? F-nya kan tadi terintegralnya pada interval tertutup ya. Kayak gitu. Interval tertutup x1 sampai x2. Karena apa yang saya sebutkan tadi tidak mengurangi keumumannya, bahwasanya interval terbukanya itu pasti mempunyai nilai integral yang sama dengan integral yang tertutupnya tadi, meskipun domainnya berbeda gitu. Nya di sini pasti menunggu juga. Oke. Dan apa di sini? Dan juga ya. Dan apa tadi kita punya ya Allah. Ini ya, dan kita punya tadi ya langsung aja di sini nanti sama caranya ya, yang seperti di atasnya, yaitu XM-1 B F itu sama halnya dengan XM-1 B G kayak gitu. Sama aja ya. Kayak gitu. Sama nanti. Sehingga apa di sana? Sehingga integral dari AB F itu tadi kita bisa tuliskan apa aja? Yaitu A X1 dulu ya, kayak gini. Terus kita punya X1, X2, F kayak gini. Sampai seterusnya dia itu integral dari XM-1 sampai B. Oke. Dan kita tahu integral dari ini ya, integral dari ini itu sama dengan apa? Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Maka bisa kita tuliskan integral A X1G kayak gitu. Terus kita punya integral dari X1 X2G. Nah, di sini sampai yang terakhir adalah XM-1 B dari G. Kayak gini. Kita dapatkan dari hasil yang di atasnya tadi ya. Kayak gini. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini. Kita perhatikan bahwasanya ternyata G-nya itu terintegral Riemann pada interval AX1. G-nya juga terintegral Riemann pada interval X1, X2. Kita punya juga G-nya itu terintegral Riemann pada interval XM-1 sampai B. Kalau misalkan G-nya itu terintegral Riemann di semua restriction-nya atau pembatasannya ya gitu. Aku lupa ya, restriction itu artinya apa? Restrict itu pembatasan kalau nggak salah ya. Dibagi-bagi dia. Jadi kalau misalkan pembagiannya seperti ini ya, secara logika. Misalkan di sini kita punya A, B, G kayak gitu ditambah B, katakanlah seperti ini. Ini kan G-nya kan terintegral Riemann. G-nya itu terintegral Riemann juga di interval BC. Ini yang ini kan G-nya kan terintegral Riemann pada interval AB, ya ini G-nya terintegral Riemann pada interval BC. Kalau misalkan kita tahu ya, di sini kan kalau misalkan secara langsung kan bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya sebenarnya kan ya. Tapi ya pembuktiannya bagaimana kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan dia itu berlaku demikian, jadi restriknya itu dia itu terintegral semua, jadi ini terintegral, yaitu maka dapat dipastikan G-nya itu terintegral Riemann pada interval yang secara keseluruhannya ya gitu. Jadi dia itu kan yang awalnya dia itu hanya terintegral Riemann pada restriknya atau pembagiannya tadi yaitu A sampai B dan B sampai C, maka G-nya itu pasti terintegral Riemann secara keseluruhannya pada interval AB kayak gitu. Makanya di sini pasti dia itu terintegral Riemann pada interval AB pasti dia. Asalkan apa di sini? Asalkan dia nyambung ya. Kalau misalkan bukan nyambung ya, artinya dia itu batas yang atas di sini menjadi batas bawah yang di sini. Ya, kayak gitu. Oke. Artinya apa di sini? Ya artinya pasti G-nya itu terintegral Riemann pada interval AB kayak gitu. Pasti dia. Ya, kita balik lagi. Makanya di sini langsung kita tuliskan aja interval dari AB di sini ya. Seperti pengerjaan kalkulus biasa ya kalau misalkan kalian tahu. Kayak gitu.
Karena di sini F-nya itu G-nya itu terintegral Riemann pada batas tersebut, G-nya itu terintegral Riemann pada batas ini ya, dan seterusnya di sini seperti ini. Dan akhirnya diperoleh ini nanti. Oke. Ini ada teoremanya sebenarnya ya. Restrik itu yang teorema aditif juga nih ya. Ini teorema yang halaman teorema aditif kalau nggak salah ya. Ini halaman 213 nanti kalau misalkan kalian. Seperti itu ya. Oke. Sama. Teoremanya sama. Atau akibat ya, akibat dari 7.2.11 kalau nggak salah tadi di halaman setelahnya, yaitu 14. Oke. Ini beberapa masalah-masalah fungsi yang terintegral Riemann ya, kayak gitu. Artinya apa namanya? Yang nomor 2 ini yang menyatakan bahwasanya meskipun F-nya itu tidak sama dengan G, asalkan dia itu diberi hingga titik dan F-nya itu terintegral Riemann, maka dapat dipastikan G-nya juga terintegral Riemann, di mana nilainya sama dengan integral Riemann dari F-nya tadi. Seperti itu. Jadi asalkan dia itu diberi hingga titik. Bagaimana untuk yang tidak beri hingga titik? Ya, jawabannya belum tentu ya. Belum tentu dia itu terintegral Riemann. Kayak gitu ya. Untuk contoh soalnya nanti mungkin bisa diberikan pada video selanjutnya. Berhubung di sini sudah hampir maghrib, jadi saya cukupkan untuk video kali ini. Nanti saya berikan untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.